Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan nikmat sehingga kita dalam detik ini dapat berkumpul dengan bulan Ramadan. Kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh yang suci, penuh berkah, penuh ampunan dan penuh rahmatnya. Di bulan ini kita digiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amalan-amalan dan ibadahnya sebagai bekal kita di dunia ini, untuk bekal di akhirat. Nah, dari kesungguhan kita, kegiatan kita ini untuk menggapai amalan-amalan tersebut, kita mendapatkan rintangan yang terbesar dari diri kita sendiri, yakni hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, agar kita dapat melewati rintangan tersebut, baiknya kita harus menetapkan iman kita, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyelimuti jiwa kita dengan jiwa yang semangat untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar kita tetap semangat di bulan Ramadan. Nah, yang pertama, mengistimewakan sahur. Nah, apa perbedaannya antara puasanya kaum Yahudi Nasrani dengan kaum Muslim? Perbedaannya terdapat pada sahurnya. Kaum Yahudi Nasrani tidak ada sahur, melainkan hanya puasa saja. Nah, di kaum Muslim, dalam kaum Muslim agama Islam ini, Allah telah memberikan waktu sahur itu, dan yang di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan, di mana Allah telah meruntunkan keberkahan tersebut dari bangun tidur sampai dengan sholat subuh, itu hanya sahur saja. Nah, yang kedua kita harus meninggalkan adat rebahan. Nah, rebahan ini sama artinya dengan malas-malasan. Malas-malasan tersebut dapat menjadikan aktivitas kita menurun dan merasa kalau hari-hari itu lebih panjang dan melelahkan. Nah, sedangkan barang siapa yang beraktivitas lebih aktif lagi, maka badannya akan menjadi lebih fit, pikirannya akan menjadi lebih segar agar dapat melaksanakan amalan-amalan yang bermanfaat. Nah, di waktu luang ini alangkah baiknya kita isi dengan membaca Al-Quran. Nah, Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahalanya berlipat-lipat. Dari setiap hurufnya, bukan setiap kalimatnya. Dari setiap hurufnya, bukan setiap kalimatnya. Nah, yang ketiga adalah berbuka bersama. Pastinya berbuka itu lebih nikmat dengan kebersamaan. Bisa kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan tetangga, maupun dengan teman. Nah, dari waktu ini kita bisa jadikan waktu itu sebagai wasilah untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, barang siapa yang mau menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Selain itu, kita bisa sempatkan waktu ini sebagai ladang amal. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Nah, barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala itu sama seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, di sini ini telah diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang keempat adalah mengutamakan tarawih. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Muttafaqun alaih. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah pada malam Ramadan dengan penuh iman, penuh keimanan, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Nah, Masya Allah, ini kita harus sempatkan. Jangan sia-siakan waktu ini untuk hanya melaksanakan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Nah, yang kelima adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bonus itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari manusia. Nah, di bulan Ramadan ini pastinya kita di adat kebiasaan kita mempersiapkan di bulan Ramadan ini malah berbelanja, bukan untuk melaksanakan amalan-amalan yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, contohnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di supermarket terdekat maupun yang terjauh, manusia itu memberikan diskon barang siapa yang mau membeli baju ini atau pakaian yang lain sebagainya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta dunia dan seisinya, nah, itu lebih besar lagi, yaitu memberikan malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir memberikan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu yang selebar-lebarnya, pintu surga yang bernama Ar-Rayyan untuk barang siapa yang berpuasa. Dari tips ini semua yang telah sampaikan, nah, dapat kita ambil hikmah bahwa bulan Ramadan itu hendaknya kita utamakan untuk melaksanakan amalan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus mempersiapkannya sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, sekian dari saya. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.